got so much motherfucking design on right now. Every time, bring it back, make it come out, got 3 old thoughts, I'm the guap, bitches on my line, and you know. Syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih diberikan kesehatan pada saat hari ini. Saya bernama Maria Angelika, buruh batubara dari Prodi Manajemen semester 2, ingin menyampaikan apa-apa saja materi yang saya kuasai atau yang saya dapat dari pembelajaran komputer pada semester 2 ini. Pertama yaitu software dan hardware. Software itu terbagi menjadi 2, yaitu sistem operasi dan aplikasi. Dan di dalam software itu ada namanya AI. AI itu adalah perangkat cerdas yang bisa digunakan untuk menyelesaikan sebuah masalah tanpa bantuan manusia. Contoh AI yang ada di kehidupan sehari-hari adalah proyektor, AC, televisi, ChatGPT, mobil, papan USG, dan beberapa aplikasi yang bisa dijadikan AI itu seperti Gojek, Grab itu bisa menjadi AI juga ya teman-teman. Sistem informasi juga dibuat dengan bahasa pemrograman. Windows itu ada banyak, yaitu XP 58, 8, 81, 10, dan ada yang namanya hardware. Hardware itu adalah perangkat keras, bisa kita sentuh secara fisik dan bisa kita lihat. Sedangkan software itu cuma perangkat lunak yang cuma bisa kita lihat tetapi tidak bisa kita sentuh secara fisik. Contoh hardware itu adalah prosesor, CPU, komputer, dan hard disk. AI juga memiliki beberapa dampak positif, yaitu bisa membantu untuk menyelesaikan masalah tanpa bantuan manusia lain. Yang kedua, dan dampak negatifnya adalah karena adanya AI tersebut, banyak lapangan pekerjaan yang tidak membutuhkan manusia karena bisa diselesaikan oleh AI tersebut gitu. Jadi kayak dampaknya manusia juga bakal kehilangan lapangan pekerjaan kalau AI itu semakin marak nantinya begitu. Dan AI itu bisa menyebabkan dampak negatif seperti bisa dijadikan bahan kejahatan gitu. AI tersebut tuh bisa dijadikan bahan kejahatan. Jadi AI itu sangat berdampak, yaitu ada dampak positif dan negatifnya. Materi kedua yaitu susunan topologi jaringan. Nah, kenapa adanya susunan topologi jaringan tersebut? Itu karena tanpa adanya topologi atau tanpa adanya susunan, jaringan itu tidak bisa terhubung. Di dalam topologi jaringan itu banyak menyangkut hal-hal atau jaringan-jaringan yang bisa dipakai dan bisa disalurkan ke negara-negara lain. Contohnya ada itu seperti router. Nah, terus modern filter. Nah, router itu bisa dipakai untuk menghubungkan jaringan dari jarak jauh. Contoh dari daerah Medan ke Brastagi itu bisa memakaikan router. Jadi router yang ada di Medan bisa sampai ke Brastagi itu karena router itu tidak menghubungkan jaringan yang dekat-dekat saja, tetapi router itu kegunaannya untuk menghubungkan jaringan yang jaraknya itu jauh. Nah, dan dari situlah terciptanya jaringan-jaringan yang kita pakai biasanya di handphone kita atau di wifi kita melalui router, dan beberapa topologi jaringan yang lainnya. Jadi topologi itu penting untuk kita. Ini adalah internet dan website. Website dan sosial media itu menghasilkan beberapa informasi. Nah, jika kita ingin memiliki banyak followers, kita bisa memakai sosial media
Sedangkan jika kita ingin menjual produk dan produk kita lebih dipercaya, itu kita bisa memakai website. Begitu. Karena di dalam website kita bisa menumpahkan beberapa informasi yang penting dan secara rinci. Kalau di sosial media kan kita cuma bisa, misalnya nih, kita menjual barang nih. Nah, kita tuh kalau di sosial media cuma bisa melihatkan secara luarnya saja bagaimana produk kita itu. Tetapi jika melalui website, kita itu bisa mengenalkan produknya secara spesifik dan pembeli juga bisa mengenal produk kita lebih dalam. Jadi itulah keuntungan website. Nah, tapi untuk mengenalkan produk pertama kali, kita harus memiliki sosial media agar kita bisa mengajak dan agar pembeli bisa tertarik. Dan jika pembeli itu tertarik dan meng-DM kita bisa memberikan website kita. Jadi dengan adanya website, produk kita itu bisa lebih dipercaya. Begitu. Cara membuat website adalah tentukan template atau ambil dari Canva, kemudian tentukan alamat domainnya atau alamat situsnya. Selanjutnya adalah algoritma pemrograman. Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis, terstruktur, dan terbatas untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, langkah-langkah ini harus jelas, tepat, dan tidak ambigu agar manusia dan komputer bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik atau bisa dijalankan dengan baik begitu. Ciri-ciri algoritma yaitu finitest, divinitas, input, output, dan struktur dasar algoritma ada 3, yaitu sequence atau urutan, selection atau percabangan, dan flowchart. Flowchart itu adalah kode pemrograman. Selanjutnya adalah keamanan komputer. Cyber security digunakan untuk mengamankan data atau aplikasi dan sistem-sistem perusahaan. Jenis-jenis ancamannya itu sistem diretas, pencurian data pencurian data ini bisa fatal karena data kita bisa disebarluaskan. Kemudian masuknya mereka ke akun sosial media kita. Itu sangat berbahaya karena di dalam akun sosial media itu kita memiliki beberapa informasi pribadi. Jadi kalau sampai mereka bisa masuk, itu sangatlah berbahaya. Yang harus dilakukan untuk menghindari hal tersebut menggunakan beberapa faktor, tapi yang saya ambil itu cuma satu saja, yaitu membuat password sesulit mungkin agar mereka tidak bisa masuk. Begitu. Jenis-jenis ancaman dan serangan yang bisa mereka berikan ke dalam sistem kita atau data kita yaitu seperti virus. Virus itu dapat menyebarkan dan menginfeksi file lain. Nah, yang kedua, ransomware. Yang ketiga itu Trojan. Trojan itu menyamar menjadi program normal. Jadi, Trojan itu seperti sangat berbahaya karena kita tuh tidak tahu kalau itu tuh virus. Padahal itu virus karena dia tuh menyamar menjadi program yang normal. Jadi sangat sulit untuk ditemukan. Dan selanjutnya ada spyware. Spyware itu mencuri informasi diam-diam. Gitu. Keamanan jaringan yang bisa kita lakukan jika ada cyber yang mencuri data kita itu, kita dari sisi pengguna, kita tuh membackup, membuat ulang password, kemudian update. Nah, jadi seperti itu. Dan dari sisi pengembangan sistem, dari sudut pandang programmer dilakukan dari sisi ngoding gitu. Jadi melakukan enkripsi dan deskripsi gitu. Jadi enkripsi ini sangat perlu karena enkripsi ini adalah pelindung yang paling aman. Enkripsi ini bisa sering ada di WA atau di mana begitu, di aplikasi yang memang terpercaya. Nah,
Itu gunanya enkripsi, makanya data kita di WA itu tidak bisa diambil orang karena adanya enkripsi. Enkripsi ini adalah pelindung yang sangat aman begitu untuk kitanya. Nah, dari sisi networking dilakukan konfigurasi manajemen router atau firewall. Sekian dari penjelasan saya tentang materi-materi yang saya dapat. Jika ada kesalahan kata atau ucapan, saya mohon maaf dan terima kasih.